Selamat datang di saluran Ucap Abdullah. Jangan lupa sukai, berlangganan, komentari, dan bagikan. Inilah saya, kamu. Jika peradaban itu berkembang melalui tradisi menulis, mengapa firman pertama kali yang diturunkan Tuhan pada Nabi Muhammad bukan perintah menulis, melainkan perintah membaca? Bukankah membaca adalah pantulan eksistensi dari sebuah tulisan? Lantas apa yang mau dibaca jika tidak ada tulisan? Jawabannya mungkin saya rangkum dari jawaban tulisan Profesor Abdul Hadi WM ya dalam Cakrawala Budaya Islam. Judulnya Sang Umi dan Ibu Segala Kitab. Di sini dijelaskan di halaman 36 ya bahwa Al-Quran sebagai bacaan yang mulia berkali-kali menyatakan dirinya sebagai Alkitab. Nah, perkataan Alkitab dengan sendirinya ini bertalian dengan kalam atau pena. Baca dan tulis disatukan, sebab kata kitab berasal dari kata ba, artinya menuliskan. Sebagai kitab, Al-Quran ialah kumpulan sesuatu hal yang tertulis. Pada halaman halaman 33 juga mengatakan di sini dalam surat Al-Alaq itu, Tuhan menyeru Nabi membaca dan Tuhan mengajar manusia menulis dengan kalam atau pena. Nah, ini kata Abdul Hadi sesuatu yang unik katanya, karena seruan Iqra atau bacalah ini disampaikan kepada seseorang yang umi katanya, atau yang buta huruf. Unik ini oleh karena dia tidak bisa membaca, seorang umi ya, tetapi mampu membangkitkan minat pemeluk agama Islam untuk menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan ya, bahasa, sastra, hikmah, dan yang lainnya ya. Pendeknya adalah sebuah kebudayaan dan peradaban. Lahirnya perintah membaca ini malah membuat orang kan penasaran. Kok bisa orang yang umi dapat berkata, menyampaikan wahyu-wahyu yang semacam itu. Wahyunya yang disampaikan oleh Tuhan itu melahirkan suatu corak pemikiran gitu ya, dan peradaban dan kebudayaan tersendiri bagi orang lain gitu ya, sehingga orang-orang mampu melahirkan berbagai macam disiplin ilmu gitu, filologi, fikih, hadis, ilmu tafsir, dan lain-lainnya itu dengan menuliskannya kembali itu kan, dari apa yang diperintahkan dengan Iqra itu dari Nabi. Jadi dari penjelasan Abdul Hadi ini, Tuhan menyeru Nabi membaca dan Tuhan mengajar manusia menulis dengan kalam atau pena. Ya memang seperti itu. Iqra dan bacalah itu sebenarnya satu paket ya. Ketika seseorang Nabi mengatakan Iqra, itu sudah satu paket baca tulis ya. Kemudian Rumi juga mengatakan, mengapa Muhammad harus orang ummi? Walaupun di sini dijelaskan juga, kata Jalaluddin Rumi itu, Nabi disebut buta huruf bukan karena beliau tidak bisa membaca dan menulis, melainkan karena menulis, membaca, dan hikmah itu telah menjadi bawaan dasar manusia, bukan tuntutan lagi, katanya gitu ya. Nah, terus kata Rumi lagi, mengapa harus orang ummi, katanya, agar wahyu ilahi dalam kitab itu bisa diturunkan tanpa aktivitas intelektual, sehingga apa yang disampaikan beliau benar-benar merupakan suatu tindakan yang lahir dari kesucian, keagungan, dan keluhuran jiwa. Coba apabila Nabi itu, kalau kayak kita ini membaca buku ini, buku itu, dan segala macam, otomatis aktivitas intelektualnya itu akan terpengaruh. Nah, jadi pengertian dari Rumi itu bahwa diturunkan tanpa aktivitas intelektual itu maksudnya dia tidak terpengaruh oleh pemikiran oleh siapapun. Jadi sehingga apa yang dikirim oleh Tuhan itu sebagai wahyu itu benar-benar murni gitu. Dan orang-orang yang ada di sekitarnya pun merasa heran kenapa orang seperti itu mampu mengeluarkan kata-kata yang belum pernah didengar oleh orang-orang sekitarnya, sehingga orang-orang itu percaya lalu mempelajarinya kembali dan mengkajinya. Ya, ternyata di dalam Al-Quran bacalah terus, disuruh membaca itu, ternyata banyak ilmu pengetahuan yang ada di situ yang kemudian dikembangkan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran itu dan kemudian menuliskannya kembali. Akhirnya membaca dan menulis itu menjadi satu paket yang tidak bisa dipisahkan ya. Artinya berarti ketika kita membaca lalu
kita tidak menuliskannya lagi, berarti masih setengah gitu. Harusnya memang, dan kita juga tahu bahwa ulama-ulama kita terdahulu semuanya menulis gitu ya. Jadi apa yang dibaca ya tulis gitu kan. Nah, kemudian juga bacalah. Kenapa juga kata di sini di Abdul Hadi ya. Ini jawabannya bukan dari pikiran saya tapi dari buku Abdul Hadi ini. Tidak mengherankan apabila jumlah penghafal Quran paling banyak katanya dibanding jumlah penghafal kitab suci yang lainnya. Nah, ini juga sepertinya seruan bacalah itu ya, bacalah gitu, bacalah untuk diingat kemudian dihafal, itu kan dengan membaca itu ya. Akhirnya Al-Quran dibawa oleh si penghafal itu ya kemana-mana ya, sehingga Al-Quran tidak pernah mati walaupun tulisannya tidak ada gitu ya. Artinya Al-Quran sudah tertulis dalam pikiran gitu, pikiran manusia itu sendiri. Bagaimana Al-Quran tidak disebut sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi yang katanya seorang ummi itu. Dengan posisi Nabi yang ummi ini, Nabi beruntung kata di sini ya Abdul Hadi ini, beruntung karena turunnya Al-Quran melalui beliau dengan sendirinya membuktikan diterimanya mukjizat gitu kan. Dan apa yang disampaikan itu benar dan merupakan wahyu dalam pengertian yang sesungguhnya. Sebab bagaimana seorang buta huruf bisa mengatakan banyak hal katanya di masa lalu dan masa mendatang tanpa mendapatkan petunjuk dari Tuhan katanya gitu. Ada keterangan tambahan lagi di sini katanya, kalau baca tulis biasa katanya gitu, yang tidak mendapat bimbingan dari Tuhan kata Abdul Hadi ini, nilai kemuliaannya tidak cukup besar. Baca tulis yang diajarkan kepada umat Islam ialah berdasarkan bimbingan ilahi, sebab hanya Tuhan yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, membaca kemudian mempelajarinya ya, kemudian ditulis ulang yang bahkan oleh para ulama-ulama luar biasa isinya, karena memang bimbingan Tuhan ya. Dan kita banyak yang membaca lalu menulis kemudian hasilnya tersesat ya karena tidak terbimbing kali ya, karena aktivitas intelektual kita memang terlalu banyak, baca ini dan baca itu sehingga terpengaruh kan. Jadi barangkali itulah jawabannya ya. Semoga tidak terpuaskan dan bisa menggali lebih banyak lagi, karena cuma ini yang saya temukan jawabannya ya. Saya tidak mau memaksakan diri untuk mencari jawaban di luar apa yang saya baca atau buku yang saya punya. Semoga ini dapat memberikan manfaat atau tambahan ilmu atau yang mendengar. Ya, kalau ada tambahan ilmu yang lain mungkin masukan atau bantahan dari jawaban-jawaban ini yang tertuang dari buku-buku yang saya paparkan ini, bisa ditulis di kolom komentar atau bisa diskusikan bersama. Terima kasih.